kalimatnya dikembalikan kepada jin dan juga manusia. Saya tadi sampaikan, kalau disebut dengan iblis, dia belum menggoda. Saat menggoda, disebut dengan setan. Disebut dengan setan. Ini setan itu sifat. Saya ulang, sifat, ya bukan makhluk, seperti kami jelaskan kemarin. Nah, sifat setan ketika menggoda, hati-hati, dia bisa masuk ke dalam apapun, dalam wujud manapun. Bisa dalam hal yang tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita, atau pada sesuatu yang nampak. Sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa Arab, apapun namanya, keadaannya disebut dengan al-jin. Mau itu iblis, mau yang lainnya, sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, disebut dengan jin. Ya, al-jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Pelan-pelan, karena memang fisiknya tersembunyi, tak nampak. Wujudnya tidak kelihatan. Jin. Jamaknya disebut dengan jinnah. Al-jinnah. Sesuatu yang nampak, kelihatan, disebut dengan ins, al-ins. Ya. Karena itu di Quran, jin seringkali disandingkan dengan ins. Terulang 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jamak dari ins itu nas. Nas. Kenapa manusia disebut ins dan nas? Karena manusia salah satunya, fisiknya, wujudnya beda dengan jin. Dia nampak, dia kelihatan, Pak. Dia nampak, dia kelihatan. Ya. Makanya beda dengan jin. Jin itu tersembunyi, tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Ya. Fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Ya. Sama dengan manusia. Manusia itu sifatnya tampak, kelihatan, tahu. Karena itu disebut nas, ins. Ya. Jadi kalau ada manusia misalnya suka sembunyi-sembunyi, dari kantor pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, ke kantor sembunyi-sembunyi, itu tidak jauh beda dengan itu Anda yang jawab ya. Bahkan yang jadi masalah adalah manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu jauh dari fitrah, jauh dari fitrah. Nah, jadi ketika disebutkan jin, Pak, jinnah jamaknya, itu maksudnya mencakup segala hal yang tidak nampak. Iblis kah atau jin kah atau yang lainnya. Kalau disebutkan nas, mencakup segala hal yang nampak. Kalimat an-nas di Quran terulang sebanyak 241 kali. Ya. Bisa menunjuk pada manusia, itu sering diartikannya. Bisa pada benda-benda. Al-Baqarah ayat 168. Ya. Setan itu kalau ingin menggoda, itu Masya Allah punya rencana yang sangat komplit. Ya. Rencana yang teratur, tertata dengan rapi, strategis, ya. Itu disebut dengan khutbah. Khutbah. Ya. Di dunia militer kalau ada khutbah itu artinya planning yang jelas. Ya. Ada planning A, planning B, planning C, dan sebagainya. Khutbah. Ya. Anda kalau mau bikin tesis, disertasi di Timur Tengah, bikin kerangka penulisan namanya khutbah. Khutbatul bahth. Ya. Di situ kerangkanya. Kalau dijamakan menjadi khutwat. Nah, setan saat menggoda kita manusia, itu kalimatnya di Quran tidak menggunakan khutbah, tapi jamak khutwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti trik-trik langkah-langkah setan yang punya rencana yang sangat banyak. Di antaranya apa? Nah, ini yang mau saya maksudkan. Perhatikan betul di sini. Bapak Ibu sekalian, sifat setan ketika menggoda kita pertama kali, itu masuk lewat diri kita. Tidak nampak langsung, tidak kelihatan. Nah, tadi dalam bahasa Arab yang tidak kelihatan disebut apa? Jin. Coba lihat Bapak, pertama kali saat akan sholat mendengar suara adzan berkumandang kan biasa aja kan? Cepat sholat, siap-siap. Begitu adzan selesai, di hati bisa berkata, tenang, baru adzan. Belum koman, pernah begitu? Itu, nggak kelihatan. Begitu Anda sudah mau bergerak, bisa melawan itu, maka dia hadirkan pada yang nampak. Bisa lewat manusia. Kemana? Ke masjid, tenang aja, masih lama. Yuk makan dulu sini. Ya. Bisa begitu. Kalau manusia sudah nggak sanggup lewat benda. Ibu sedang di mall misalnya. Ya. Terdengar azan di lantai bawah ada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu belanja dulu apa sholat dulu? Benda ya. Ibu bisa katakan, sholat dulu Ustaz. Belum tentu. Ketika bendanya sudah disisipi kalimat-kalimat yang mengalir hal tertentu sebagai godaan, diskonnya naik 95%, 95%. Plus barangnya yang sedang ibu cari. Pilih mana? Sholat dulu atau belanja dulu? Gak mudah. Bisa datang lewat TV, Anda sudah siap-siap. Berjuang Pak, bayangkan Bu ya. Berjuang untuk tahajud. Berjuang untuk tahajud. Sampai pasang alarm 3 kali. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap alarm yang ketiga. Begitu ketiga nggak mudah bangunnya. Bisa bangun tuh. Begitu keluar, sudah siap kita kuat. Tiba-tiba TV nyala.
bola sekarang, Barcelona ketemu Madrid misalnya. Setan bisa masuk lewat TV, lewat macam-macam dan sebagainya. Jadi poinnya jin yang dimaksudkan Pak, kenapa tidak disebutkan iblis untuk menunjuk kepada keumuman maknanya? Godaan bisa datang dari segala hal yang tersembunyi. Ya. Yang kedua yang nas, yang tampak tidak harus langsung kepada wujud iblisnya, bahkan bisa di sekitaran kita. Bisa dari orang, bisa dari benda dan sebagainya. Saya kira itu.